Kemana hendak mencari lada? Ke ujung kebun sebelah timur. Kemana hendak mencari bahagia? Ke dalam hati mari bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau masak ya teman-teman, mau masak sayur nangka nih teman-teman di santan gitu. Untuk bumbu-bumbunya tadi ada bawang merah, bawang putih, jahe, terus ada sedikit lengkuas juga gitu ya, terus cabai, kemiri, pokoknya ya bumbu gulai biasa sih teman-teman. Nah teman-teman, di video sebelumnya aku juga udah masak gulai ya, gulai kentang sama itu ya teman-teman, sama kacang panjang. Dan di video sebelumnya juga aku udah share teman-teman proses renovasi hari pertama. Kalian udah pada nonton belum nih teman-teman? Untuk yang belum nonton jangan lupa ya, setelah nonton video aku ini tuh tonton video aku yang sebelumnya, karena di situ udah aku share video proses renovasi di hari pertama. Nah teman-teman, kali ini aku lanjut buat ngeblender santan ya. Jadi tadi kelapanya tuh udah aku parut di rumah kakak ipar aku, dan sekarang tuh aku tinggal blender biar santannya itu lebih pekat. Sambil kalian lagi ngikutin aku kasih informasi dulu ya, kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku dan sesekali di fanspage aku di @bundatwin rumah kayu. Jadi kalau ada nih fanspage yang lain yang mengatasnamakan aku dan mengupload video aku selain Bundatwin rumah kayu, berarti akun tersebut adalah akun palsu ya teman-teman, dan salah satu nama akun palsu tersebut adalah Bundatwin fans. Jadi orang tersebut telah mencuri video aku dan membuat video tersebut atas nama aku ya teman-teman, padahal sebenarnya itu bukan akun aku, tapi dia sudah mencuri video-video aku. Jadi kalau kalian menemukannya harap dilaporkan ya. Nah teman-teman, di sini tuh sebenarnya pas di hari proses renovasi yang pertama ya teman-teman. Jadi pas aku lagi masak ini tuh di luar itu Pak Tukang tuh lagi kerja gitu ya. Cuman untuk video renovasinya itu udah aku gabungin di video yang sebelumnya aja. Berhubung video yang sebelumnya itu tuh kayak apa ya, kayak durasi itu terlalu pendek gitu loh teman-teman. Jadi aku masukin aja video renovasi, dan di video kali ini tuh aku masuk aja ke kegiatan sehari-hari gitu ya. Jadi next di video yang selanjutnya aku akan update lagi proses renovasi lagi, dan nextnya lagi video kegiatan sehari-hari lagi. Pokoknya diselang-seling kayak gitulah teman-teman ya, pokoknya gitu ya. Jadi dalam sehari pasti aku akan upload satu video tentang proses renovasi aku gitu. Pokoknya kalian doain aja semoga aku tuh bisa selalu untuk rekam gitu ya teman-teman kegiatannya, dan doain semoga anak-anak itu nggak banyak tingkah, karena kalau ada anak-anak yang banyak tingkah beneran aku tuh susah banget mau ngapa-ngapain. Oke deh, balik dulu ke videonya ya teman-teman. Jadi ini tuh aku lagi numisin bumbu yang udah aku halusin tadi ya. Terus di sini aku tambahin bumbu aromatik yaitu serai dan juga daun jeruk ya. Sebenarnya sih pengen tambahin daun salam juga, cuman kebetulan aku nggak punya daun salam. Aduh, tadi juga aku kan ke rumah kakak ipar aku juga lupa ngambil. Padahal dekat rumah kakak ipar aku tuh ada batang daun salam gitu teman-teman, lumayan gede gitu ya. Tapi ya namanya juga lupa gitu ya. Jadi ya udahlah, di sini seadanya aja. Di sini aku masak gulai nangkanya itu lumayan banyak ya teman-teman, dikarenakan memang kami tuh suka banget sama gulai nangka, apalagi kalau udah dianget-angetin beneran deh tuh kayak jadi rebutan banget gitu loh teman-teman. Ini kan sebanyak ini ya aku masak teman-teman, ini beneran sampai titik penghabisan gitu ya, itu bener-bener laris laku banget gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah masak menu kayak gini, palingan anak-anak itu ya kalau nggak ikan goreng ya telur dadar gitu teman-teman, aku bikinin buat anak-anak. Cuman kadang itu biar bervariasi gitu telur dadarnya, kadang aku bikin telur dadar tahu, kadang telur dadar tempe gitu teman-teman. Bahkan terkadang itu telur dadar bayam gitu ya. Jadi atau sayuran gitu teman-teman. Pokoknya begitu-begitu sih aku bikin lauk buat anak-anak ya. Kalau nggak ada sayur ya udah pakai telur dadar yang biasa aja gitu. Oke teman-teman, di sini aku lanjut sambil bersih-bersih juga gitu ya. Karena kalau misalnya masak itu cuman fokus dimasak doang, pasti bakalan lama banget beres gitu ya, dan pasti bakalan berantakan di mana-mana. Jadi sambil masak bisa juga sambil beberes. Dan jangan lupa teman-teman buat ditambahin berbagai macam ini ya teman-teman, bumbu-bumbunya kayak garam, penyedap rasa, terus juga kayak sedikit ketumbar kalau misalnya mau, juga sedikit lada gitu. Pokoknya tergantung selera aja. Nah teman-teman, kalau di video kayak kelihatan lumayan ini ya, nggak terlalu kuning ya teman-teman untuk si kuahnya gitu ya, karena memang tadi tuh kunyitnya nggak terlalu banyak gitu ya. Cuman bakalan aku tambahin sih nanti itu ya teman-teman untuk kunyit bubuk gitu, biar dia tuh kayak lebih berwarna gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya gula itu kurang berwarna atau pucat kayak gitu, kurang selera aja ngelihatnya gitu.
Nah, sambil nungguin gulainya atau sayur nangkanya itu mendidih, di sini aku juga nyambi nih teman-teman buat beresin cucian piring. Ini tuh adalah cucian piring aku yang kemarin ya teman-teman, kemarin sore. Kalian bayangkan baru hari ini aku beresin. Dan ini tuh adalah kegiatan aku di sore hari teman-teman, karena memang tadi pagi tuh aku kan udah bilang di video sebelumnya aku tuh bener-bener keriuhan banget karena bolak-balik kayak ngurusin keperluannya Pak Tukang gitu loh teman-teman. Karena ternyata Pak Tukang itu minumnya itu kopi hitam, jadi aku bolak-balik ke warung teman-teman beli kopi hitam lah. Terus juga kayak pergi juga ke ini ke tukang jual es batu buat bikinin bapaknya es teh gitu. Jadi beneran riuh banget gitu ya. Makanya aku tuh nggak ada bikin video di pagi hari, dan sore harinya atau di siang harinya baru aku bikin video. Oke teman-teman, singkat cerita tadi gulai nangkanya udah matang ya teman-teman. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan di sini tuh aku lagi mau makan teman-teman, dan mohon maaf kalau misalnya kalian agak aneh gitu ya ngelihat aku makan, karena teman-teman di sini tuh aku lagi kena ini lagi ya teman-teman, apa namanya, sakit di bagian gigi bungsu lagi gitu ya. Cuman kalau pas aku raba-raba pakai lidah gitu ya, itu yang sakit tuh kayaknya bukan gigi tapi gusinya itu agak bengkak gitu. Cuman di sini tuh aku udah lumayan bisa makan teman-teman, jadi makanya aku tuh beraniin makan depan kamera walaupun kelihatannya agak aneh ya, tapi ya semoga lah kalian gak risih ngeliatnya gitu. Karena kan sering banget dari kalian itu minta gitu ya, Bun kalau misalnya habis masak itu lanjut makan dong gitu ya. Nah sebenarnya aku juga pengen makan itu kayak pakai sound suara asli gitu loh teman-teman, cuman karena keadaan yang tidak memungkinkan gitu ya, berisik banget dan suara musik juga lumayan kenceng. Alhasil ya udahlah ya teman-teman, kalian ngelihat aja aku makan itu tadi sedikit aja gitu ya videonya. Setelah tadi makan gitu aku udah juga istirahat juga tadi teman-teman sebentar gitu ya. Terus juga aku lanjutin bersih-bersih tadi sedikit di area kompor. Dan di sini aku lanjutin buat nyuci piring ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, posisinya ini tuh Pak Tukang itu tuh masih kerja di luar gitu teman-teman, di hari pertama gitu ya untuk Pak Tukang itu kerja. Tapi kata Pak Tukangnya nggak apa-apa kok gitu ya, mau nyuci piring mau nyuci baju itu nggak apa-apa. Jadi ya aku tetap beraktivitas seperti biasa teman-teman, karena kan Pak Tukangnya bilang juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi ya aku tuh tetap aktivitas, karena memang sebelum aku aktivitas itu aku juga udah tanyain gitu ya teman-teman. Jadi nanti jangan kalian bilang nanti airnya banjir-banjir, kan kasihan Pak Tukangnya gitu ya. Jadi Pak Tukang itu bilang udah nggak apa-apa kata Pak Tukangnya gitu teman-teman. Di sini cucian piring aku tuh lumayan banyak ya teman-teman. Memang sih kalau cucian piring aku tuh nggak bisa diherankan lagi lah ya teman-teman. Memang kayak selalu lah banyak gitu ya. Karena aku nyuci piring dalam sehari itu sekali doang. Jarang banget sih yang 2 kali aku nyuci piring. Keseringannya itu ya sekali gitu teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah nyuci piring 2 kali berarti aku lagi kumat aja gitu ya rajinnya. Oke, cucian piring udah beres. Lanjut di sini ngangkatin jemuran pakaian ya teman-teman. Di sini aku lagi nggak tahu sih itu lagi ngobrol sama siapa ya. Entah lagi ngobrol sama Pak suami, entah sama siapa gitu aku lupa. Kalau nggak salah sih sama Pak suami sama Pak Tukang juga ya teman-teman, aku lagi ngobrol gitu. Dan kalau misalnya pas aku lagi ngevideo-videoin Pak Tukang gitu ya teman-teman, itu aku udah izin ya teman-teman. Jadi nanti tuh kalau misalnya aku ada video-videoin Pak Tukang itu pokoknya semuanya aku udah izin, dan pokoknya aku udah kasih tahu gitu ya ke Pak Tukangnya. Jadinya ini tuh ngelihat aku ngevlog kayak gini Pak Tukangnya juga udah biasa. Oke teman-teman, ini dilanjut kegiatan aku di malam harinya ya teman-teman. Ini tuh setelah habis isya gitu ya. Aku tuh sebenarnya udah lumayan ngantuk dan udah lumayan capek. Cuman anak-anak itu aku ajakin tidur lebih awal tuh pada nggak mau teman-teman. Jadi mereka tuh masih sibuk aja main. Alhasil biar aku tuh nggak ngantuk gitu ya. Di sini aku ngelipat pakaian aja gitu ya teman-teman, biar aku tuh nggak boring juga. Karena beneran deh teman-teman, sehari ini aku tuh mondar-mandir gitu ya. Anak-anak itu sering aku tipu-tipu gitu loh teman-teman. Aku putarin Upin Ipin di TV gitu kan. Terus nanti aku tinggalin mereka, aku tuh ke warung gitu. Pokoknya disuruh kemana sama Pak Tukangnya aku pergi, karena memang nggak ada yang bisa dimintain tolong kan. Pak suami juga nggak di rumah gitu teman-teman. Terus sebenarnya Pak Tukang itu banyak yang ditanya-tanyain, cuman aku nggak bisa jawab banyak deh teman-teman. Terus mau nanya Pak suami, ternyata handphonenya Pak suami itu juga pas di hari pertama itu ketinggalan teman-teman, karena katanya baterainya itu takutnya habis gitu ya. Jadi ya karena emang udah tinggal sedikit gitu, jadi entah ketinggalan entah sengaja ditinggal gitu ya.
Nah teman-teman, yang malam ini aku lipat itu adalah pakaiannya anak-anak semua ya. Pokoknya aku pilihin pakaian yang kecil-kecil. Kalau pakaian yang gede-gede itu besok aja aku lipetin lagi. Sekarang aku lipetin pakaian yang kecil-kecil aja dulu. Karena kalau mau dilipat semuanya itu lumayan ini ya teman-teman, lumayan capek takutnya nanti gitu ya. Apalagi kan aku ini semenjak habis sesar, aku sering cerita ya teman-teman, punggung aku itu sering banget sakit. Apalagi kalau udah lu duduk itu terlalu lama gitu ya. Makanya aku sekarang lagi senang-senangnya nih teman-teman ngelipat pakaian, posisinya kayak gini, di samping kasur kayak gini teman-teman, itu kayak lebih tegak gitu duduknya aku. Tapi kalau misalnya kayak ngelipat yang biasa itu kan agak ngebungkuk ya teman-teman, beneran itu sakit banget. Kayak pas mau ngelurusin punggung gitu ya dan mau berdiri, aduh beneran itu sakit banget di bagian punggung, bekas suntik epidural itu ya teman-teman. Mungkin kalian yang ngerasain operasi sesar pasti paham banget ya yang aku bilang, sakit di bagian punggung. Apalagi kadang itu kalau misalnya udah ngangkat yang berat-berat, nah itu lumayan berasa tuh di bagian punggung. Duduk terlalu lama gitu ya, kayak duduk di atas motor terlalu lama atau di mobil gitu. Aduh beneran itu sakit banget teman-teman. Dan kalau udah sakit di bagian punggung itu, masya Allah badan itu kayak berasa ikutan remuk gitu, enggak sih? Ya kalau itu sih menurut pengalaman aku pribadi ya teman-teman, kayak sakitnya itu ya berkelanjutan gitu ya kalau sesar ini. Oh iya teman-teman, aku sedikit mau jawab pertanyaan nih teman-teman, sambil kalian lagi ngeliatin aku ngelipatin baju dan sekarang mau nyusunin baju. Jadi kemarin itu ada yang nanya sama aku kalau misalnya aku bikin konten itu apakah pakai pencahayaan tambahan gitu ya. Nah aku tuh nggak ada pencahayaan tambahan teman-teman, aku cuman pakai lampu di rumah. Jadi lampu di rumah itu semua watt besar. Kalau misalnya terkadang kayak ini kan aku lagi nyusun pakaian ini, biasanya aku cuman tambahin flash handphone aja teman-teman, biar kayak lebih terang aja gitu. Kalau selebihnya mah aku nggak ada pakai pencahayaan tambahan ya. Karena memang menurut aku itu biar lebih maksimal hasilnya itu tuh memang lebih bagusnya itu tuh memang cahaya yang langsung dari ruangan teman-teman. Itu kayak bener-bener bagus banget sih hasilnya gitu ya. Kalau misalnya yang tambahan itu terkadang menurut aku kayak kurang bagus sih teman-teman. Cuman ya balik lagi ke selera dan ke keadaan ya. Kalau sekarang ini mah di rumah itu semua cahaya lampu itu terang ya, kecuali di bagian kamar belakang karena memang jarang beraktivitas di situ kan, jadi lampunya itu nggak terlalu besar. Tapi kalau di kamar depan, di ruang serbaguna, di kamar mandi, bahkan di dapur, semuanya itu pakai lampu yang watt besar. Nah teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Ini aku lagi nyusunin nih pakaiannya anak-anak ya, lumayan rapi lah teman-teman pakaiannya anak-anak ya. Walaupun aku nggak lipat pakai metode KonMari lagi, tapi ini tuh lumayan rapi teman-teman menurut aku ya teman-teman. Oke deh, udah beres aku tuh nyusunin pakaiannya anak-anak dalam lemari. Lanjut kita ke dapur lagi nih. Masya Allah, kayaknya kerjaan kita ini berputar-putar di sekitaran dapur, kasur, dan sumur ya teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa, insya Allah kalau misalnya kita enjoy ngejalaninnya mah nggak berat gitu. Nah di sini aku tuh mau beberes cucian piring aku ini sih sebenarnya teman-teman. Cuman di sini aku mau nyambing rebus air. Kalian tahu kan ya teman-teman, di video aku yang sebelumnya yang renovasi dapur itu kan dapur aku yang tempat masak air sebelumnya kan udah dibongkar gitu, otomatis kan nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi sekarang aku ngerebus air itu di gas teman-teman. Jadi karena memang aku tuh takut kalau misalnya pakai dandang atau kukusan yang biasa aku rebus di luar itu, takutnya nanti si tatakan kompornya itu patah karena kan tuh berat ya teman-teman. Jadi aku pakai kukusan yang agak rada kecil gitu ya, agak rada sedang lah gitu. Jadi aku pakai itu buat ngerebus air. Dan kalau aku ngerebus air itu biasanya sampai 2 kali. Jadi 1 kali aku isi dulu teko-teko aku gitu ya, terus juga jerigen-jerigen air minum, botol-botol air minum gitulah teman-teman. Misalnya udah dingin, misalnya aku rebus malam ini gitu kan, besok pagi udah dingin, nah besok pagi aku salin dulu ke semua tempat terus aku rebus lagi gitu. Oke deh, beres nyuci piring nyusun piring tadi. Di sini aku lanjut buat unboxing paket teman-teman. Jadi tadi siang aku tuh kaget banget teman-teman, ada paket yang datang. Padahal aku tuh nggak ada pesan ini teman-teman, dan ternyata ini tuh paket adalah hadiah ya teman-teman. Hadiah dari satu challenge gitu di Instagram. Kemarin ada challenge foto gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya nggak menang teman-teman. Cuman kayaknya semua orang yang berpartisipasi dalam dalam foto tersebut, dalam ikut foto tersebut gitu ya, itu tuh kayak dapat hadiah teman-teman. Beberapa teman-teman aku juga ada yang dapat dispenser, ada yang dapat setrikaan, ada yang dapat magicom gitu ya. Nah ini aku kebetulan dapat magicom nih teman-teman, merek Cosmos. Masya Allah, tabarakallah.
Aku tuh bener-bener seneng banget teman-teman pas dikirimin ini, plus kaget ya, aduh beneran itu lumayan cakep sih teman-teman menurut aku ya. Dan aku tuh kayak ngerasa teman-teman Magicom ini tuh kayak beneran apa ya, beneran kayak Allah itu tahu gitu apa yang saat ini tuh aku butuhin. Karena memang Magicom aku yang sekarang itu dia memang gak rusak teman-teman, cuman bagian periuknya itu pernah jatuh gitu. Dan itu tuh ada bolong sedikit gitu teman-teman di bagian bawahnya gitu. Cuman memang udah aku tambal sih pakai tambal yang buat wajan gitu kan, atau yang buat periuk gitu. Kalian tahu kan yang jual-jual di pasar itu loh teman-teman. Nah itu udah aku tambal teman-teman. Cuman memang aku tuh udah lama banget niatnya pengen ngebeli periuknya itu doang, tapi nggak ada yang jual gitu. Dan alhamdulillah ternyata Allah itu tahu banget apa yang terbaik buat aku gitu ya. Dan Allah itu kirimin aku Magicom baru. Ya memang ini nggak bakalan langsung aku pakai sih teman-teman, karena sayang aja rasanya kalau langsung dipakai ya. Jadi ini aku mau simpen, siapa tahu nanti kalau misalnya lagi ada acara gitu ya di rumah, atau memang butuh masak banyak, aku bakalan pakai. Sebenarnya teman-teman kakak ipar aku bilang katanya itu biar aku bayarin gitu ya. Cuman karena menurut aku juga butuh gitu, makanya aku nggak kasih ya teman-teman. Sekalian juga ini tuh kayak buat kenangan gitu. Oke teman-teman, udah beres kegiatan aku hari ini. Makasih buat kalian yang udah ngikutin aktivitas aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.